Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan membahas project yang kita buat, yaitu berjudul rental kendaraan. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, lebih baik kita akan perkenalan dulu biar solid ya. Di sini ada Ya, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Febrian. saya Sigit Permana Saya Maulana Gading Gusma Putra. dan saya Seva Rasya Alifi. Sekarang kita akan lanjut ke pembahasan. Cekidot. Cekidot. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sudah berada di project ya. Nah, di sini kita awal-awalnya akan membahas latar belakang. Jadi industri rental mobil itu sangat dibutuhkan, khususnya di tempat kerja rekreasi seperti Bali, Jogja, Jakarta, dan lain-lain. Namun, banyak yang masih mengandalkan sistem manual. Aplikasi rental mobil online dapat mempermudah pelanggan memesan kendaraan secara efisien, mendukung digitalisasi, dan meningkatkan pengalaman pengguna. Apa sih tujuannya? Tujuannya itu agar memudahkan pelanggan dapat memeriksa ketersediaan mobil, harga, dan informasi lainnya kapan saja tanpa harus menghubungi pihak rental secara langsung. Jadi lebih simpel tanpa harus datang ke orangnya. Yang kedua, menyediakan sistem yang mampu mengelola data kendaraan dan harga sewa secara efektif. Karena sudah tertera nantinya di tampilan UI-nya. Yang ketiga, meningkatkan kecepatan layanan yang mana pelanggan dapat langsung memilih mobil dan melakukan transaksi tanpa perlu proses tatap muka atau perantara. Jadi nanti di tampilan langsung ada daftar mobilnya. Kalian ingin milih apa aja, langsung tinggal pilih, diklik tanpa harus melalui proses tatap muka kepada orang tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan alur program rental mobil dari kelompok kita, yang mana alur ini akan mulai dari pertama start, lalu akan menuju ke menu utama yang menampilkan lihat daftar produk, sewa mobil, kembalikan mobil, lihat riwayat mobil, serta keluar. Apabila kita memilih kondisi subfitur lihat data produk, maka produk ini akan menampilkan list mobil dan kembali ke menu utama. Serta apabila kita ingin mengakses fitur subfitur sewa mobil, maka akan menampilkan memasukkan ID mobil yang ingin disewa, masukkan nama penyewa, masukkan nomor telepon, lalu masukkan hari sewa. Apabila kita memenuhi kondisi yang mana menyewa lebih dari 7 hari, maka mendapatkan diskon. Lalu apabila kita tidak memenuhinya, maka akan tetap lanjut ke sewa sopir, yang mana kita juga terdapat pilihan menambah sewa sopir, menambah menyewa sopir. Jika yes, maka akan ditambahkan. Apabila no, akan melanjutkan ke fitur pembayaran, yang mana kita bisa memilih pembayaran memakai bayar cash atau kartu debit. Apabila yes, maka akan disimpan. Apabila no, juga akan tetap lanjut ke bayar atau debit dan data disimpan. Selanjutnya akan ke fitur kembalikan mobil. Di sini di fitur ini, apabila kita memilih fitur ini akan muncul inputan masukkan ID mobil, maka akan mengeluarkan output yang mana mobil telah dikembalikan. Yang mana saat kembalikan mobil, data akan disimpan, akan menggunakan data disimpan ini untuk mengakses apabila mobil telah dikembalikan. Setelahnya, lihat riwayat mobil. Di fitur ini akan menampilkan riwayat mobil yang mana akan mengambil sebuah data dari data disimpan ini dan akan menampilkan riwayat rentalnya. Setelah itu, apabila kita tidak ingin memilih fitur mana lagi, maka kita bisa memilih fitur keluar, yang mana program akan end. Baik, selanjutnya akan dijelaskan pada teman saya. Jadi di sini kita langsung aja kita mulai dari tampilan menu utamanya. Di tampilan menu utama ini kita ada 4. Yang pertama itu untuk melihat daftar mobil, katalognya yang kita punya. Yang kedua itu untuk mensewa mobil yang dapat dilihat di menu pertama. Yang ketiga itu untuk mengembalikan mobil yang sudah kita pinjam. Dan yang keempat itu untuk keluar dari program. Lanjut, kita ke yang menu pertama, daftar mobil. Nah, di daftar mobil ini terdapat tampilan daftar mobil yang berfungsi untuk memberi informasi tentang mobil yang tersedia untuk disewakan. Yang pertama adalah daftar ID yang akan kita gunakan untuk menyewanya.
Yang selanjutnya ada merek, model, harga price per harinya, dan status ketersediaannya. Ya, sekarang kita akan masuk ke penyewaan yang akan disampaikan oleh Mas Gadi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fitur penyewaan. Di fitur ini user akan memasukkan ID mobil yang ingin sewa, lalu memasukkan nama mereka serta nomor telepon mereka. Lalu kita memasukkan jumlah hari sewa yang ingin kita lakukan. Jika hari sewa lebih dari 7 hari, maka akan mendapatkan diskon sebanyak 10%. Serta fitur ini include dengan menyewa sopir dengan memasukkan yes or no. Apabila yes, maka kita mendapatkan sopir untuk pemesanannya. Lalu kita mendapatkan pilih metode pembayaran. Kita dapat memilih menggunakan cash atau kartu kredit untuk sebagai metode pembayaran. Lalu output yang akan dihasilkan adalah sebuah total dari semua data yang sudah kita masukkan, yaitu total biaya sewa untuk 8 hari dengan harga perharinya sekian dan biaya sopir per hari sekian adalah sekian. Lalu mobil Toyota Avanza berhasil disewa. Selanjutnya itu adalah subfitur pengembalian mobil. Ini adalah menu pengembalian mobil di mana pengguna dapat memberikan informasi jika ingin mengembalikan mobil. Di fitur ini jadi kita dapat memasukkan ID mobil yang ingin kita kembalikan serta akan menjelaskan input mobil Toyota Avanza telah berhasil dikembalikan. Apabila kita memasukkan ID yang salah, maka kita akan mendapatkan output yang berbeda, yaitu mobil masih tersedia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Sigit. Di fitur selanjutnya ada fitur riwayat sewa, yang dimana fitur ini untuk melihat riwayat penyewaan mobil yang sudah dilakukan oleh pengguna dan juga mencatat setiap data penyewaan yang dilakukan. Di dalam riwayat rental ini terdapat beberapa output yang keluar seperti nama, nomor telepon, mobil yang sudah disewa, dan durasi penyewaan. Lalu jika menambahkan sopir maka ditulisannya akan menjadi ya. Dan ada total pembayaran dan juga metode pembayaran yang dilakukan. Selanjutnya di sini ada opsi keluar, yang dimana opsi ini dilakukan jika user ingin keluar dari program yang sedang dijalankan. Yang dimana fitur ini akan mengeluarkan output yaitu terima kasih karena telah menggunakan layanan rental kami. Baik, selanjutnya ada kode program. Ya, kita langsung aja ke teknis pemrogramannya. Di sini kita pakai bisa bilang 4 library ya. Yang pertama itu ada IOStream, String, Vector, dan IOManip. Ini kegunaannya akan dijelaskan oleh teman-teman saya nantinya. Di sini juga kita nggak lupa pakai using namespace std. Ini standar untuk pemrograman C++. Saya bisa dibilang untuk C out, C in, dan N-line dan segala macamnya. Nah, kita mulai aja di sini kita pakai yang namanya structure. Ada 3 structure yang kita pakai. Yang pertama itu untuk mobil dan untuk customer, dan yang ketiga itu untuk record rentalnya, riwayat rentalnya. Di struktur car sendiri itu ada beberapa variabel. Yang pertama itu ada integer ID, string brand, string model, double untuk price per day, ini untuk harga sewa mobilnya, dan yang terakhir itu ada boolean. Ini untuk ketersediaan mobilnya yang akan tampil di menu display car nanti, function display car nanti. Yang kedua itu ada structure customer. Di sini cuma ada 2 aja sih variabelnya, yaitu nama dan juga nomor telepon dalam bentuk string. Kenapa font yang nggak dalam bentuk integer? Ya karena di sini fontnya bersifat statik, bisa dibilang nggak perlu kita pakai integer atau double dan segala macamnya. Cukup pakai string aja udah cukup. Di sini ada juga structure untuk rental record. Di dalamnya itu ada tadi tuh customer, car yang tadi. Nah iya betul. Dan juga ada rental days. Ini jumlah hari sewanya. Ini nanti untuk di saat penyewaan nanti ada opsi untuk menyewa dengan sopir atau tidak. Nah di sini bolehannya kita gunakan ini untuk di sini ada di sini. Nah, lalu itu ada juga untuk variabel payment, total payment. Ini untuk total harga yang perlu dibayarkan. Dan di sini juga ada payment method, metode pembayaran. Di sini kita pakai string aja.
Terus ini kita deklarasiin di awal dulu function-function yang akan kita gunakan. Yang pertama itu ada display car, rent car, return car, dan display rental history. Nah, ini itu in main, fungsi utamanya. Ini adalah bisa dibilang menu utama dari pemrograman ini. Di dalamnya itu ada array dari cars, cons, in, number of car. Ini ada 5 karena kita cuma punya 5. Di sini kita ada 5 aja, kita nggak mau kayak ribet-ribet. Jadi ada 5. Ada pertama itu mereknya, terus tipe modelnya, harga dari peminjaman mobil perharinya. Di sini contohnya kita punya Toyota Avanza dan perharinya itu 500.000, dan di sini itu true untuk tadi bull is available. Ini untuk nanti akan tampil di menu pertama yang akan dijelaskan oleh teman rekan saya. Di sini juga kita tanpa lupa di sini ada vektor untuk rental historinya. Jadi ketika kita nanti meminjam suatu mobil, nah itu akan muncul mulai dari tadi kayak tipe mobil, berapa lama peminjamannya, identitas kayak nomor telepon dan segala macamnya nanti akan tampil. Di sini ada integer choice, ini untuk menu utamanya, dan bull running ini untuk menjaga agar looping ini yang lihat daftar mobil, sewa mobil, kembalikan mobil dan lain-lainnya itu akan terus berjalan, akan terus looping selama programnya masih jalan. Nah tergantung dari pilihan kita. Di sini ada switch, choice yang tadi saya bilang integer, tergantung dari pilihan kita berapa. Contohnya kalau kita milih menu pertama untuk lihat daftar mobil, nanti yang akan muncul adalah nanti akan running function display cars, terdiri dari car, 6 car. Yang kedua itu kalau kita milihnya di sini choice-nya itu 2, sewa mobil, maka akan running function rent car. Kalau ketiga kita milih untuk kembalikan mobil, yang akan running adalah function dari return car tadi yang udah dideklarasikan di awal. Seterusnya berlaku juga untuk display rental history, akan running functionnya. Di sini ada juga ketika kita memilih untuk opsi keluar, maka runningnya akan diset ke false. Nah, karena runningnya diset sebagai false, maka looping ini sudah akan berhenti. Nah, setelah berhenti sudah selesai program C++-nya berhenti dan akan muncul output terima kasih telah menggunakan layanan rental kami. Nah, apabila kita seandainya memilih bukan opsi dari 1 sampai 5, contoh kita milih opsi 7, maka akan tampil pilihan ini, menu output ini, pilihan tidak valid, mohon dicoba lagi. Nah, nanti juga itu akan kembali lagi karena masih running, maka akan kembali lagi ke menu awal. Jadi untuk menu ini bakal tampil terus-menerus selama programnya masih jalan. Dan dalam ini fungsi main utama, jadi kalau kita misalnya kan udah ke display car, maka programnya akan berhenti sesaat. Nanti setelah kita selesai, nanti akan kembali lagi ke function mainnya ini. Ya, itu saja sih untuk yang function in main. Selanjutnya untuk function display car akan saya berikan kepada Mas Seva, silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang bagian function to display, menjelaskan function yang bagian display. Nah, di sini kita menggunakan void karena tidak menggunakan return value. Di sini ada cars yang pakai beginian. Ini tuh buat kayak apa sih, array yang berisi daftar mobil yang tersedia buat disewanya. Nah, ini tuh ada size, jumlah mobil dalam array. Nah, di sini kita akan see out daftar mobil kayak gini nih. Nanti kita pencet yang listen. Nah, kayak gini. Daftar mobil tersedia masuk sini kan. Nah, kita pakai set lagi di sini buatnya. Set W5 nih buat kayak biar rapih gini loh. Nah, di sini nih. Itu makanya kita 5. Di kira-kira ya 5 buat segini. Terus kita pakai set W15 di sini
buat parkiran dari sini sampai sini itu cukup. Sebenarnya sebenarnya biar rapi doang. Nah kemudian kita di sini pakai manggil loopingnya di sini. Untuk setway bagian 5 kita manggil cars ID 1235, setway 15 yang cars ini buat ngambil yang brand mereknya kayak Toyota, Honda, Suzuki, Mitsubishi, Nissan. Terus kita ambil yang model di sini ada Avanza, Civic, R3, Expander, Juke. Di sini kita ada static cash in, cash I press per day. Kita lihat harganya di sini nih. Ada harga per harinya di sini. Statusnya di sini kalau true tadi kan dijelasin nama si Iqbal. Di sini true defaultnya. Udah pasti tersedia ya. Nah, kita belum sewa juga makanya pasti tersedia. Kita akan masuk ke bagian function yang rental. Jadi di sini kita pakai cars sama kayak tadi kan untuk area yang berisi daftar mobil yang tersedia untuk disewa. Size-nya untuk jumlah mobil dalam array cars. Di sini ada variabel digunakan untuk menangkap input dari pengguna selama proses penyewaan. Di sini ada integer car ID gunanya untuk ID mobil yang akan disewa, jumlah hari yang disewa, nama pengguna. Di sini apakah kita akan menggunakan with driver? Di sini apakah apakah sewa termasuk sopir? Misal kita false tidak akan masuk. Jadi nanti kita di sini masukkan angka kan cuma ada 5 kan penyewaan mobil tadi yang di sini. Bisa kita cari 7 atau 6, tidak ada, makanya akan muncul seperti ini, mobil tidak ditemukan, coba lagi. Kita praktekkan aja. 6 tuh dia tidak valid, coba lagi kan. Nah kita masuk ke bagian yang kita silat masukkan mobil yang ingin disewa. Pasti masuknya bakal ke yang SIN card ID. Misal kita pilih mobil yang disewa 2, masukkan ID kan, ID mobil yang disewa. Nah kita pilih dari sini ID-nya. Di sini kan disediakan 1, 2, 3, 4, 5 kan. Ada ini mereknya, modelnya ini, harganya ini. Kita misalnya pengen milih yang Mitsubishi 4. Kita masukkan nama kita. Ya kan? Itu di sini tuh ada loop. Nah, looping ini tuh buat memeriksa setiap mobil yang ada di dalam array cars. Jika ditemukan mobil dengan ID yang sesuai, progres dilanjutkan. Jika enggak, maka kayak tadi bakal kayak begini. Yang tidak valid, coba lagi. Nah, di sini kita masukkan nama kan. Tadi udah nama. Jika kita udah masukkan nama, kita pilih rental lah. Hari. Masukkan nomor telepon dulu deh. Baru kita masukkan jumlah hari yang disewa. Misalnya kita nyewa 7 hari. Nah di sini tuh kenapa sih kita pakai ignore sama getline beginian tuh, biar nanti kalau kita masukin nama gitu kan pakai misalnya Sevarasi Alifi itu kan ada 3 kata kan atau banyak gitu. Nah nanti kalau misalnya kita nggak pakai ini bakal kayak apa sih namanya, error, kayak nggak kejawab, dia kayak berhenti gitu kan karena dia nggak pakai ini. Jadi kayak cuma 1 kata doang yang tadi tag ya. Terus di sini kita masukkan jumlah sewa hari, apakah kita menggunakan sopir. Nah saat kita memilih bagian iya, maka di sini with drivernya akan true. Nah ketika true, di sini kita akan masuk ke perhitungan si drivernya. Di sini 2000 base cost-nya cars, fresh day, rental day kan masuk nih. Misal tadi kita langsung parakin aja lah ya, 7 hari sewa. Apakah dengan sopir ya? Yes. Nanti tuh akan muncul di riwayat rental. Nah, ini semua. Kenapa sih harganya segini buat 7 hari sama sewa mobil? Kenapa nggak kok jadi murah? Karena ini kan base cost-nya kan segini kan, hasilnya nanti akan tertera di sini kan. Nah ditambah sama total driver per day-nya kan, tadi total driver per day-nya kan 200 nih, sama kita rental 7, 200 kali 7 kan 1.400.000
Nah, kenapa sih harganya murah tadi kan? Karena kita menggunakan diskon. Di sini rental days, jika kita ngerental 7 hari atau lebih dari 7, kita akan mendapatkan diskon 10%. Atau kurang kita tidak akan mendapatkan diskon. Atau sama dengan eh, gini, total payment tadi harganya di sini akan di total costnya itu akan dikali 1 dikurang diskon, kan diskonnya 10% nih, 0,1, jadi 1 dikurang 0,9, makanya dia jadi murah. 0 dikali 0,9, misal harganya 1,4 nih, 1,4 dikali 0,9 akan jadi lebih murah kan. Tapi kalau kita misalnya belinya kurang dari 7 kayak 6 gitu, kita nggak dapat diskon, dapatnya harga 1 dikurang sama diskon ini nggak dapat, dikurangi 0 tetap 1, makanya harganya tetap stabil gitu. Kayak gini, total biaya sewa untuk rental per duit, harga hari dengan harga masuk ke sini, dia akan diproses ke sini adalah berapa rupiah total payment ya kan. Kita menggunakan mobil yang tersedia atau FOS sudah tersedia. Di sini kita menggunakan rental record. Nah, rental recordnya di sini tuh berfungsi buat kayak name dan phone, informasi pelanggan, kayak gitu-gitulah, kayak masukin doang. Durasi sopirnya berapa, sewanya. Terus di sini merek mobilnya apa, brandnya apa, berhasil disewa, selesai. Kayak gini tampilannya. Tuh. Udah sih. Mungkin segitu aja yang bisa saya bahas karena tidak ada apa-apa lagi. Kesimpulannya tuh untuk validasi data ID mobil status terdia, untuk perhitungan biaya sewa termasuk tambahan dan diskon gitu. Penyimpanan transaksi ke riwayat kayak yang tadi ini. Jadi transaksinya bakal tersimpan di riwayat. Kemudian memberikan pengalaman pengguna yang informatif dan responsif. Udah sih. Mungkin kesimpulan dari yang bagian ini itu aja. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya yang bernama Gading. Dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang function to return car atau fungsi untuk fitur subfitur untuk mengembalikan mobil. Jadi ini adalah kita menggunakan void return car. Car ini adalah sebuah tipe arraynya, lalu ini adalah integer size untuk ukuran arraynya. Lalu kita akan menghasilkan output yang dimana di sini fitur di subfitur ini kita akan memasukkan inputan ID mobil yang akan dikembalikannya. Lalu ini adalah sebuah tipe branching di subfitur ini dimana menggunakan kondisi if else. Apabila kita masukkan nomor ID yang apabila itu tersedia maka akan menghasilkan kondisi true yang mana akan menghasilkan output mobil berhasil dikembalikan. Lalu apabila kita memasukkan kondisi yang mana kita tidak menyewa mobil itu lalu kita memasukkan nomor ID mobil itu maka akan mendapatkan sebuah kondisi false, maka akan masuk ke else yang mana mobil ini sudah tersedia di rental. Lalu jika kita memasukkan kondisi nomor ID yang mana kondisi ini sekian lebih besar daripada size, lebih besar daripada size, maka akan menghasilkan outputan yang mana ID mobil tidak ditemukan. Coba lagi. Maka selanjutnya akan dilanjutkan pada teman saya, Sigit. Oke, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan function display history yang dimana kita menggunakan void karena kita tidak memerlukan return value. Dan sini terdapat constructor perintah recall yang dimana kita akan memanggil kembali function yang ini. Yang dimana if kita tidak melakukan penyewaan atau history itu tidak ada, maka output yang keluar adalah tidak ada riwayat rental. Namun jika else, yang keluar adalah riwayat rental dan informasi pengguna seperti nama, nomor telepon, data mobil seperti nama brand atau merek, lalu modelnya atau ID-nya. Dan juga ada durasi sewa
yang dimana ada yang keluar adalah berapa hari kita menyewa mobil tersebut. Dan juga terdapat menu sopir yang dimana jika if pengguna menyewa sopir, maka output yang keluar adalah ya, dan else jika pengguna tidak melakukan penyewaan terhadap sopir, maka yang keluar adalah tidak. Lalu juga terdapat total pembayaran yang tadi dijelaskan adalah keluar total pembayaran beserta diskon yang telah ada, dan juga metode pembayaran, di mana cash atau menggunakan kartu kredit. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan program ini, di mana saya akan mensimulasikan diri saya sebagai user atau penyewa mobil. Yang pertama, saya akan melihat daftar mobilnya terlebih dahulu, yaitu dengan mengetik 1, maka akan keluar sebuah daftar mobil yang tersedia, ada ID, merek, model, lalu ada harga per harinya berapa, dan status tersedianya. Jika kita ingin menyewa, maka kita mengetik 2, maka akan keluar sebuah inputan untuk memasukkan sebuah ID mobil. Misal di sini kita memasukkan ID nomor 1, yaitu Toyota Avanza. Lalu di sini saya akan memasukkan nama saya, lalu nomor telepon misal begitu, dan jumlah hari yang sewa misal 8 hari agar kita mendapatkan sebuah diskon. Lalu di sini ada opsi untuk menyewa sopir, kita pilih tidak, dan ada metode. Di sini kita bisa memilih cash atau kredit. Oke, di sini saya sudah berhasil dan mendapatkan diskon 10% karena telah menyewa selama 7 hari atau lebih dari 7 hari. Maka yang tadinya 500.000 maka menjadi 360.000. Lalu di sini saya akan mengembalikan mobil yang telah saya sewa tadi dengan mengetik 3, lalu memasukkan ID mobil yang tadi. Saya menyewa sebuah Toyota Avanza. Maka akan keluar seperti ini mobil Toyota Avanza Anda. Lalu di sini saya akan mencoba melihat rental saya, yaitu dengan mengetik 4, akan keluar sebuah riwayat yang telah saya sewa tadi, yaitu akan keluar data pengguna seperti nama dan nomor telepon, lalu ada data mobil, merek dan ID-nya tadi, lalu ada durasi sewanya, dan ada pinjaman sopir, total pembayaran, dan metode pembayaran. Dan di sini kita jika ingin mengakhiri program, maka kita akan mengetik 5 untuk option keluar. Dan ya, sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.